Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Majelis Thalibul Ilmi 385 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini jalan menuju Allah. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina", orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya untuk mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami pasti akan menunjukkan jalan kepadanya. Man salaka tariqan, dalam hadis, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan menuju surga. Maka ulama menyusun ada namanya al-maqamat, stasiun-stasiun. Ibarat kita dalam satu perjalanan, kita berhenti sejenak di stasiun untuk isi bensin, untuk ke toilet, untuk makan, untuk sholat, untuk istirahat. Lalu kemudian lanjutkan perjalanan. Apa saja stasiun-stasiun yang mau kita lewati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Stasiun yang pertama adalah taubat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat. Ini stasiun pertama. Tidak bisa masuk ke dalam stasiun berikutnya sebelum melewati stasiun taubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah mengampunkan dosa selain itu. Walaupun sebanyak buih di laut, walaupun sebanyak pasir di pantai, Allah memberikan ampunan. Tidak ada putus asa terhadap dosa. Lebih baik merasa diri berdosa daripada merasa diri banyak pahala. Karena kalau kita merasa banyak pahala, kita lupa dosa. Tapi kalau kita merasa banyak dosa, merasa kita tidak layak masuk surga, pada merasa diri hina itulah datang kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang yang silap, salah, dia buat dosa, tsumma yatatahhar, langkah yang dilakukan dalam proses taubat ini, yatatahhar, dia mandi taubat. Orang yang belum Islam masuk Islam, dia mandi masuk Islam. Setelah dia mandi, berwudu, setelah itu dia sholat sunat taubat 2 rakaat, ayatnya bebas seperti tahiyatul masjid. Tsumma yastaghfirullah, setelah itu dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan segala dosanya. Lalu kemudian orang yang sudah bertaubat itu memperbaiki tindak tanduk perbuatannya. Ada 3 syaratnya. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisan, dia nyatakan dengan lisannya. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad yang kuat untuk tidak kembali lagi pada perbuatan yang salah. Wallahi, kata Nabi, demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi, aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepada Allah, mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Jadi kalau Nabi saja yang maksum terpelihara, dia beristighfar 100 kali.
maka saya mengajak jamaah untuk bangun pertama kali malam sholat sunat wudhu. Setelah sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Setelah itu sholat sunat hajat, ditutup dengan sholat sunat witir, istighfar 100 kali. Setelah istighfar 100 kali, sholawat 100 kali. Setelah itu baru la ilaha illallah. Karena banyak orang setelah bertobat dia bingung mau amal apa yang mesti saya lakukan. Belajarnya sudah, ngajinya sudah, cuman pas beramalnya bingung. Karena ustadznya ceramah, ngasih hadis, ngasih ayat, pas praktek jamaahnya bingung. Jadi bagi yang sudah melakukan semakin istiqomah, bagi yang belum melakukan bangun malam ini. Kalau bisa bangun tengah malam bagus, kalau tidak bisa 1 jam menjelang azan subuh. Kalau kami di Sumatera, di Riau, subuhnya jam 5, jadi jam 4 bangun, mandi, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir penutup, istighfar 100 kali, sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 100, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100. Ini stasiun yang pertama. Setelah kita lewati stasiun yang pertama ini, dalilnya qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dengan cara bertaubat. Dalam ayat lain, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Suci badannya dengan mandi, suci hatinya dengan taubat. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Jadikan aku orang yang bertaubat, jadikan aku orang yang mensucikan diri, jadikan aku hambamu yang saleh. Setelah bersih, qad aflaha man tazakka wa dzakara. Lalu kemudian dia mengisi dengan zikir. Diisinya lah dengan zikir. Zikir itu lisannya menyebut, hatinya mengingat, pikirannya fokus. Ada yang zahir, yang kelihatan, yang terdengar, itu yang di mulut. Subhanallah, subhanallah, zikir. Alhamdulillah, alhamdulillah, zikir. Allahu akbar, zikir. La ilaha illallah, zikir. Astaghfirullahalazim, zikir. La haula wa la quwata illa billah, zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, zikir. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'adil amin, zikir. Tapi di antara semua zikir ini yang paling afdal, afdaluz zikri, seafdal zikir, la ilaha illallah. Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku itu berzikir mengingat aku dalam dirinya sendirian, maka aku menyebut dia sendirian. Wa idza dzakarani fi mala'in. Kalau hambaku itu berzikir mengingat aku bersama orang ramai, zikir berjamaah, dzakartuhu fi mala'in khairum min mala'ihim. Maka aku akan menyebut, mengingat hambaku itu di majelis yang lebih ramai, majelis Allah bersama para malaikat, di majelis yang lebih mulia, majelis Allah bersama orang-orang soleh, bersama nabi-nabinya, bersama wali-walinya. Jadi kalau ada Habib mengajarkan banyak-banyak salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, zikir. Zikir tidak
lepas selesai dengan angka. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Itu proses latihan. Kalau ada kiai ustadz yang mengajarkan zikir satu hari 1000, la ilaha illallah 1000, itu proses latihan, proses pembiasaan diri. Allah bisa karena biasa. Tapi zikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah mengingat Allah dzikran katsira, sebanyak-banyaknya. Unlimited, tidak ada batasan. Yang namanya manusia kita lupa, begitu kita lupa zikir lagi. Zikirnya apa Ustaz? Terserah. Kalau Ustaz sendiri zikirnya apa? Yang selalu saya amalkan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Datang tamu ngobrol saya berhenti. Tapi hati saya tetap berzikir. Allah 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 Allah. Dalil zikir Allah Allah, alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir menyebut Allah, qiyaman waktu tegak, wa qu'udan waktu duduk, wa ala junubihim waktu berbaring. Tegak, duduk, baring, zikir tidak boleh putus. Bagaimana kalau di dalam WC? Tidak diucapkan di mulut, tidak keluar di lisan, tapi hatinya tetap berzikir. Apa amal yang paling mulia? Ya Rasulullah, kata sahabat bertanya, antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka, lisanmu ratbun, dalam keadaan basah. Kenapa lisan basah? Karena bergerak bizikrillah, menyebut Allah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sebanyak-banyak. Kalau kebetulan datang tamu, ngobrol dengan istri, dengan anak-anak, yang mulutnya berhenti, yang di sininya tetap. Kalau yang di sininya lalai, jadi dalam doa itu zikir. Sebelum makan, Allahumma barik lana, zikir. Sebelum masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, zikir. Melihat wajah di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, zikir. Ketika melangkahkan kaki keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, zikir. Ketika kendaraan bergerak, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, zikir. Alladzi waswisu fi sudurin nas, setan yang selalu berbisik di dada manusia, fi sudur, di hati manusia. Bagaimana cara mengusirnya? Zikir. Min syarril waswasil khannas, aku berlindung kepada Allah dari kejelekan was-was yang berbisik. Khannas, tukang sembunyi. Khannas, tukang sembunyi. Kenapa dia disebut sembunyi? Karena ketika orang berzikir dia sembunyi. Ketika orang lupa dia keluar. Ketika orang berzikir dia sembunyi. Ketika orang lalai dia keluar. Wala takum minal ghafilin, jangan lalai. Karena kalau lalai dia keluar. Begitu lupa langsung ingat. Eling, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zikirnya cuma sholat 5 menit, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 25 menit. Hidupnya 24 jam, potong tidur 8 jam. 16 jam. 16 jam itu mau diisi dengan apa? Kalau cuma 25 menit. Oke lah baca Quran, pengajian, potong 1 jam. Tinggal 15 jam. Maka zikirnya tak boleh putus. Ada orang berzikir mengikut nafas. Nafas itu 2.
nafas yang ditarik dengan nafas yang berhembus. Saat ditarik Allah, saat berhembus pun Allah. Ada yang mengamalkan seperti itu. Zikir nafas namanya. Ada zikir yang tidak ikut nafas. Zikirnya yang penting tidak boleh ada space kosong. Allah, 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 Allah. Nanti kalau nampak orang bertasbih, tasbihnya kencang. Allah, 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 Allah. Dia zikir tidak putus. Karena filosofinya kalau putus soft, setan masuk. Filosofi rapat soft. Kalau softnya berjarak, setan masuk. Maka zikirnya tidak boleh putus. Subhanallah, alhamdulillah. Bertempo, ada celah kosong masuk dia. Ada yang mengajarkan seperti itu. Allah, 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 Allah. Tidak putus. Ada juga yang zikirnya sholawat saja banyak-banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silakan pilih mana yang paling nyaman. Dari mana kita tahu tandanya nyaman? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati tenang. Yang mana hati tenang? Saya lebih tenang kalau la ilaha illallah. Bagus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya lebih tenang kalau zikir Allah, 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 Allah. Saya lebih tenang kalau salawat aja Pak Ustaz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Mana yang paling menenangkan? Berhentilah di situ. Coba. Rasakan. Tapi tentu merasakan manisnya zikir tidak bisa sekali dua kali. Sedangkan untuk merasakan nikmatnya kopi perlu puluhan tahun. Untuk merasakan nikmatnya makan sirih perlu puluhan tahun. Apalagi berzikir. Makanya guru-guru kita itu mengajarkan kita zikir 100 kali, 10 kali, 300 kali. Itu sebenarnya proses supaya sampai akhirnya kita menemukan manisnya. Menemukan nikmatnya, menemukan ketenangan. Yang membuat letih itu pikiran. Pikiran ini tidak pernah berhenti. Selama kita bernafas, pikiran terus bergerak. Memikirkan tagihan, memikirkan listrik, memikirkan sekolah, memikirkan anak, memikirkan tetangga, memikirkan jamaah, memikirkan. Kalau pikiran itu banyak, berpengaruh kepada fisik. Makanya dokter bilang, liburan ya Pak, istirahat ya. Kenapa? Karena letih. Yang membuat letih itu pikiran. Akhirnya pergi ke tempat-tempat yang menawarkan gimana mengistirahatkan pikiran. Pejamkan mata, cium aromaterapi, dengarkan gemericik air terjun, dengarkan suara kicauan burung, lupakan masalah di kantor, heningkan, rasakan kosong, semakin dalam, kosong. Mati dalam kosong, mati kafir. Jangan sampai kosong. Dalam Islam tidak diajarkan kita kosong. Tidak boleh kosong. Kosong mau jadi hamba apa? Mau jadi hamba kosong? Mau jadi hamba setan? Tidak boleh kosong. Kembali kepada ajaran Islam. Ala bidzikrillah. Dengan banyak berzikir mengingat Allah. Cobalah berzikir agak 5 menit. Tak usah lama-lama. Ambil jam 5 menit. Bersolawat 5 menit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau la ilaha illallah 5 menit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 5 menit. Atau Allah, 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 Allah.
Rasakan bahwa pikiran kita beristirahat. Orang yang sedang banyak pikiran tidak bisa tidur malam. Jam 2 malam masa masih terbuka, nggak bisa tidur malam. Kalau begini, kalau begini, kalau begini. Coba praktekkan. Pilih salah satu zikir. Ulangi kuat. Dengan suara keras atau suara pelan, terserah senyamannya bagaimana. Akan tertidur sendiri. Baring berwudu, baring ke arah kanan, arah kiblat. Allah, 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 Allah. Akan tertidur. Tertidur dalam zikir. Fikir letih, lelah. Gara-gara banyak pikiran inilah naik asam lambung, naik asam urat, naik gula darah, naik diabetes, naik tekanan jantung. Istirahat ya Pak, ini Bapak banyak pikiran. Ini wajahnya kusut, banyak pikiran. Akhirnya dikasih obat tidur. Dikasih obat tidur, istirahat. Pas bangun tidur kumat lagi. Habis dosisnya. Kalau hidup cuma untuk tidur, ngapain hidup? Bagus mati. Tak ada gunanya hidup. Hidup ini kita disuruh hidup. Hidup sebenar-benar hidup. Makanya banyak orang Jepang, orang Eropa, orang Amerika tidak tahan dengan beban hidup. Ya daripada tidur mati sekalian. Maka gerakan bunuh diri. Bahkan ada website yang menawarkan untuk mati enak. Mau mati ditembak sniper, mau mati terjun dari gedung tingkat tinggi, sudah dicabut besi-besinya, tinggal terjun, silakan bayar, transfer ke nomor berikut, nanti dikasih PIN, password, masuk terjun langsung. Gerakan untuk mengakhiri hidup. Dalam Islam, la taqtulu anfusakum, jangan bunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahima, Allah itu sayang dengan kamu. Lalu kemudian ketika kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup. Yang hidup sekarang ini hidup fisiknya. Ngomong, jalan, bicara, ini fisiknya hidup. Tapi batinnya, jiwanya, batinnya, rohnya, spiritualnya, terserah mau pakai istilah apa. Bagaimana cara menghidupkannya? Menghidupkannya adalah mengkonekkannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sudah menjalin hubungan, kita disebut dengan hidup. Mathalul ladzi yadhkurullah walladzi la yadhkurullah kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah dan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Ketika berzikir berarti hidup. Ketika tidak berzikir berarti mati. Maka kalau kita tidak berzikir, sesungguhnya jiwanya, qalbunya, rohnya, hatinya itu dalam keadaan mati. Kalau batinnya mati, ini kan cuman kalau kita ketemu makhluk di laut, pas dilihat isinya di dalam kosong. Begitulah perumpamaan orang yang batinnya mati. Tidak ada isinya. Hampa. Karena dicabut stop kontaknya, dicabut jaringannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu diperintahkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu selalu bersama dengan orang yang benar. Pikiran ini kalau diperturutkan dia tidak bertepi. Dia lautan dalam yang tidak berdasar. Dan dia adalah
pikiran yang tidak pernah berhenti. Maka satu-satunya cara dengan menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man tazakka, stasiun pertama, sucikan diri. Wa dzakara asma rabbih, berzikir. Fasallah, lalu kemudian sholat. Jadi kalau sudah zikir bukan berarti tidak sholat. Ada orang menganggap, saya kan sudah zikir, ngapain saya sholat? Zikir itu bukan sholat. Walaupun di dalam sholat itu ada zikir. Karena zikir itu tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, tidak ada tumakninahnya. Sedangkan sholat ada takbiratul ihramnya, ada iftitahnya, ada fatihahnya, ada ayatnya, ada rukuknya, ada sujudnya. Jadi kalau ada orang berzikir tidak sholat, itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang paling kuat zikirnya Nabi Muhammad. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan sholat. Jadi kalau ada orang, saya udah zikir, hati saya nggak pernah berhenti berzikir, untuk apa lagi saya sholat? Kau tidak diterima zikirmu. Karena syaratnya mesti ikut Nabi Muhammad SAW. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi sholat. Kalau ada orang sibuk dengan zikir nggak sholat, berarti zikirnya zikir setan. Karena sudah keluar dari tuntunan Nabi Muhammad. Man ahdatsa, siapa yang membuat-buat ibadah, ma laisa alaihi amruna, tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam hadis qauli, tidak ada dalam hadis fi'li, tidak ada dalam hadis takriri, tidak ada dalam pendapat ulama, fahuwa raddun, maka amalnya itu mardud, tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Setelah suci, wa dzakara asma rabbih, dia berzikir mengingat Allah, fasalla, lalu kemudian dia pun melaksanakan salat. Itulah 3 stasiun tersimpel, tersingkat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang didapat dari melewati 3 stasiun itu apa? Yang mau dicari itu apa? Ridha Allah. Ilahi anta maksudi, yang menjadi fokus tujuanku adalah engkau. Wa ridhaka matlubi, yang aku cari adalah ridhamu. Ilahi anta maksudi, engkau yang ku maksud. Wa ridhaka matlubi, ridhamu yang ku cari. Tidak lebih, tidak kurang daripada itu. Tidak mencari dunia, tidak mencari popularitas, tidak mencari kebal, tidak mencari bisa jalan di atas air, tidak mencari ketemu jin, tidak cari yang aneh-aneh. Jadi kalau ada orang setelah zikir ngaku ngelihat kuntilanak, ini yang mau jadi tujuan ini apa? Tujuan dalam Islam justru itu adalah godaan-godaan. Orang yang zikir ngaku ngelihat tuyul, ngaku bisa ketemu Nyi Blorong, ngaku mimpi macam-macam, dia belum lulus stasiun pertama. Stasiun pertama, qad aflaha man tazakka, mensucikan dirinya. Dia belum suci dari tujuan-tujuan yang bersifat duniawi. Itu semua kan biar dikagumi orang, biar dianggap hebat, biar dianggap bisa melihat alam lain. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu, karena setan pun bisa melakukan itu. Kalau ada orang bisa jalan di atas awan, bisa terbang di atas air, jangan terpukau.
tapi pandanglah pada istiqamah. Kita berzikir bukan mau cari karamah. Yang mau kita cari ini adalah istiqamah. Al-istiqamah, satu istiqamah, khairum min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Lebih kurang 30 menit saya sampaikan materi pengantar tentang jalan menuju Allah melewati 3 stasiun. Stasiun yang pertama, qad aflaha man tazakka, mensucikan diri zahir dan batin. Yang kedua, wa dzakara asma rabbih, zikir. Yang ketiga, fasalla. Puncaknya adalah salat, karena salat itu mi'rajnya orang beriman. Puncak perjalanan itu adalah mi'raj, Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, berjumpa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya serahkan kembali ke moderator untuk membimbing kita dalam kajian malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.